Cerita di film kali ini berlatar di Perang Irak tentang sniper Amerika Matthews bersama spotternya Ice yang terpojok oleh sniper musuh di posisi yang tidak menguntungkan. Yang paling mengerikan adalah mereka hanya mampu berlindung dan bertahan di balik sebilah dinding yang sudah usang. Sniper Irak tersebut ternyata bukan sniper biasa, dia adalah Juba, seorang legenda sniper Irak yang terkenal mematikan dan mempunyai kesabaran tinggi. Apakah mereka berdua berhasil selamat dan menemukan di mana si posisi sniper itu? Seperti biasanya guys, pasang dulu headsetnya, jauhi keramaian, dengarkan baik-baik. Dan ini dia cerita The Wall 2017. Cerita ini berawal di tahun 2007, di saat Perang Amerika dan Irak telah dikatakan usai. Namun siapa yang menduga bahwa di hari yang sama dua orang tentara Amerika yaitu Ice dan Matthews masih terjebak di area perang. Mereka di sini ditugaskan untuk menginvestigasi serangan sniper yang terjadi di wilayah konstruksi jaringan pipa. Di sana pun terlihat beberapa korban telah mati dengan keadaan tertembak di kepala. I'm fucking with you, man. Selama kurang lebih 20 jam menunggu, Matthew yang merasa keadaan sudah aman mulai mengusulkan kepada Ice untuk menghampiri korban dan mengambil radio yang ada di sana. Awalnya Ice pun tidak setuju dan lebih menyarankan agar Matt menunggu lebih lama lagi. Apalagi Ice pernah mendengar kalau Irak mempunyai sniper hebat bernama Juba yang mungkin saja korban-korban itu adalah ulahnya. Namun karena tidak ada juga pergerakan dan agar mereka bisa cepat kembali ke pangkalan, akhirnya Matt pun memaksa pergi sendirian. Ice yang masih berada di tempat persembunyiannya tampak mengawasi gerak-gerik si Matt. Bahkan sesekali tindakan konyol Matt membuat Ice tertawa-tawa menyaksikannya. Namun tiba-tiba candaan itu seketika sirna saat sebuah tembakan musuh langsung bersarang di tubuh Matthews. Ice yang menyaksikan hal tidak terduga itu tentu saja terkejut dan panik, maka dengan segera ia pun keluar dari tempat persembunyiannya dan bergegas untuk menolong si Matt. Tidak disangka beberapa tembakan juga mulai memburu ke arahnya, bahkan salah satu tembakan tepat mengenai kaki kanannya. Akhirnya ia pun tak bisa berbuat banyak selain terpaksa meninggalkan Matt dan memilih bersembunyi di balik dinding usang yang berada di area itu. Dalam keadaan kesakitan, Ice pun segera menghubungi kantor pusat dengan bantuan sebuah radio yang dibawanya. Namun sangat disayangkan radio yang akan digunakan itu ternyata antenanya rusak akibat tembakan dari si sniper tadi. Saat sedang kebingungan, Matt yang telah terluka menanyakan kepada Ice tentang posisi si sniper itu. Dan ia pun berencana untuk menembaknya langsung dengan satu tembakan. Ice yang memang tidak tahu posisinya di mana akhirnya menyuruh Matt agar tidak melakukan niatnya tersebut karena resikonya bisa saja Matt yang mati duluan. Dalam keadaan masih menahan sakit karena luka di lututnya yang sangat parah bahkan terus mengucurkan darah, Ice pun mencoba mencari tahu letak di mana si sniper itu dengan cara melobangi dinding untuk menempatkan teropong di sana. Dan saat Ice telah siap dengan teropongnya, Matt sendiri ternyata keburu pingsan. Bingung dengan apa yang harus dilakukan selanjutnya, Ice pun memutuskan untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di lututnya dan langsung membungkusnya dengan perban. Namun karena memang terlalu banyak kehilangan darah, Ice pun akhirnya pingsan di sana. Entah sudah berapa lama tak sadarkan diri, Ice tiba-tiba tersadar saat seseorang menghubungi lewat radio lokal miliknya yang menanyakan tentang statusnya. Ia pun lantas memberitahukan kejadian yang terjadi di mana mereka berdua terluka dan telah disudutkan oleh sniper musuh. Dan setelah itu, ia juga meminta agar segera dievakuasi. Untuk memastikan lokasinya, orang di radio itu pun menyuruh Ice untuk berdiri dan menembakkan pistol. Ice yang merasa hal itu adalah tindakan konyol yang mana si sniper musuh bisa saja menembaknya memilih untuk tidak melakukannya. Di saat perbincangan itu, ada sesuatu hal yang membuat Ice curiga, di mana orang tersebut salah menyebutkan pangkatnya. Kecurigaan itu tidak berhenti di situ saja guys, apalagi saat ia mulai sadar dengan aksen orang di radio itu yang terdengar bukan asli Amerika. Dan akhirnya terbongkarlah semuanya. Orang yang di radio itu bukanlah pihak Amerika, melainkan adalah si sniper yang telah berhasil menembak dan melumpuhkan mereka berdua. Mengetahui dipermainkan, Ice pun mulai mengacukan perbincangan itu dan memilih untuk mulai mencoba menggunakan kembali radionya.
Namun si sniper itu mengancam akan menembak kepala Matt jika Ice menghindar dari perbincangan. Dan akhirnya gak ada pilihan lain selain mulai mendengar dan mengobrol dengannya. Di tengah-tengah obrolan itu, Ice pun kembali memperbesar lubang di dinding untuk melihat keberadaan di mana posisinya. Ia bahkan sampai menghitung letak jarak dari tembakan yang telah dilepaskannya. Sebenarnya si sniper itu berbicara ramah guys, dan hanya ingin mengobrol saling berkenalan. Dia pun mengutarakan kalau dirinya adalah seorang warga biasa. Namun Ice yang sadar bahwa itu adalah musuh tentu tak ingin percaya begitu saja. Ice juga akhirnya ikut mengarang tentang latar belakang dirinya. Dan selanjutnya si sniper pun akhirnya menjelaskan bahwa dari kejauhan sana ia bisa menembak dengan tepat sasaran. Terbukti dari pemancar radio yang memang sengaja ditembak serta tempat air yang sengaja agar Ice kehausan. Belum cukup sampai di situ, Ice juga kemudian mendapat alasan tentang kenapa dirinya tidak langsung dibunuh saat keluar dari persembunyian. Semua itu agar Ice kehabisan darah dan mati secara perlahan. Semua penuturan itu membuat Ice semakin marah dan habis kesabarannya. Dalam keadaan yang sangat jengkel, ia pun diam-diam mulai memperkirakan sisa peluru termasuk senjata yang digunakannya. Dan untuk lebih memastikan, Ice pun memancing pria tersebut dengan menyebutkan senjata yang dipakainya. Namun si sniper itu bukan orang bodoh guys, dan memilih berbohong mengenai senjata yang digunakannya. Di sela-sela obrolan itu, Ice pun sedikit mendengar ada gesekan seng. Dan setelah dilihat menggunakan teropongnya, kemungkinan besar dia bersembunyi di atas tumpukan limbah yang ada di sana. Di sini, Ice juga mulai menyimpulkan kalau dia adalah Juba, seorang legenda sniper Irak yang sangat mematikan, yang pernah berhasil membunuh 75 tentara Amerika tanpa ketahuan dari mana melakukan tembakan. Untuk memastikan kalau Juba berada di tumpukan limbah itu, akhirnya Ice pun berencana membuat target palsu agar nantinya ia bisa melihat kilatan peluru yang berasal dari sana. Namun sayang sekali, helm yang digunakan sebagai target pengalihan itu malah terjatuh dan Juba pun tertawa bahkan sampai meledeknya. Untuk kedua kalinya, Ice pun kembali pingsan dan tiupan angin kencang membuatnya kembali tersadar. Dengan keadaan tersebut, Ice pun memutuskan untuk mengambil radio yang berada tidak jauh darinya. Tiupan angin yang kencang dapat ia manfaatkan sehingga pandangan Juba sedikit terganggu. Dan dengan cukup sulit, Ice pun akhirnya bisa mengambil salah satu ransel dan juga bahkan radionya. Beberapa tembakan pun sempat menyasar ke arahnya, namun seperti biasa Juba hanya menggeretak. Dan Ice pun beruntung akhirnya ia menemukan sisa air minum dari dalam ransel dan mulai meminumnya. Belum sempat ia menyelesaikan minumannya, Ice pun kembali panik saat tembakan musuh berhasil menjebol dinding di sampingnya. Bahkan lagi-lagi si Juba pun mulai mengatakan bahwa tembakan yang dilepaskannya tadi sengaja dibiarkan meleset. Yang mana bukan lain tujuannya adalah untuk menakut-nakuti sekalian merusak berbagai barang penting yang sedang digunakan oleh Ice. Dan benar saja, Ice pun kembali menyadari bahwa teropong yang sebelumnya digunakan kini telah rusak karena berhasil ditembak. Di tengah rasa kalutnya itu, tiba-tiba ia menyadari bahwa Matt ternyata masih hidup. Dan agar Juba tak menyadari hal itu, Ice pun kemudian mengisyaratkan agar Matt bergerak perlahan. Dan untuk lebih jauhnya, Ice pun segera memberitahukan tentang lokasi keberadaan Juba yang berada di tumpukan limbah. Untuk memperlancar taktiknya, Ice pun kembali mengajak Juba mengobrol sampai ia benar-benar yakin kalau Matt bisa meraih senjatanya. Namun secara tidak sadar saat Ice berbicara pada Matt, ternyata radionya menyala dan membuat Juba mendengarnya. Beruntung saat itu Matt sudah berada di posisi dan langsung menembakkan beberapa tembakan ke arah tumpukan limbah. Namun sayang sekali usaha Matt tersebut gagal karena tidak lama setelah ia menembak, Juba pun langsung kembali membalas tembakan dan membuat Matt terkapar tepat di hadapan Ice. Di saat putus asa dan merasa tidak ada harapan lagi, Ice pun kemudian mendengar desis radio dan ia pun mulai memperbaiki antena radio miliknya menggantinya dengan antena radio yang telah diambil tadi. Saat itulah radio pun kembali bisa berfungsi dan berhasil tersambung ke kantor pusat. Ice yang tadinya mulai menyerah seolah kembali mendapat semangat baru dan harapan bahwa dirinya akan segera selamat. Namun sayang sekali guys, dengan cepat frekuensi radio Ice segera ditutup dan Juba langsung mengambil alih pembicaraan dengan kantor pusat dan mengabarkan kalau misi mereka aman-aman saja.
Mendengar semua aman, kantor pusat pun mengabarkan kalau penjemputan akan dilakukan sore hari. Mendengar obrolan Juba dengan pusat, ia pun jadi sadar kalau selama ini Juba tidak hanya membajak radio, tetapi juga sengaja meminta bantuan dan membiarkan tentara Amerika datang ke tempat ini yang nantinya akan dibantai satu persatu. Dan untuk ketiga kalinya, ia pun kembali pingsan dan saat tersadar di sore hari, ia pun langsung kembali menghubungi Juba. Karena tidak ada jawaban juga, akhirnya Ice pun memutuskan untuk mengambil senjata milik Matt dengan bantuan sebuah tambang yang ia temukan. Sementara di sisi lain mulai terlihat dua helikopter menuju ke arahnya. Sebelum bantuan itu tiba dan dibantai habis oleh Juba, akhirnya ia pun memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Setelah senjata berada di posisi, ia pun nekat langsung meruntuhkan tembok yang tersisa. Hal itu membuat Juba sedikit kesulitan karena pandangannya terhalang oleh debu reruntuhan. Akhirnya ia pun menembak secara acak di antara debu-debu itu, dan saat itulah Ice pun melihat kilatan tembakan dan langsung menembakkan senjatanya ke arah kilatan itu. Dirasa sudah berhasil melumpuhkan Juba, Ice pun akhirnya berdiri dan penolong pun langsung mengamankan perimeter di sana. Saat akan dibawa, ia pun sempat mengatakan kalau di tumpukan limbah masih ada musuh. Namun sayang sekali mereka tidak mendengar karena suaranya terhalang oleh gemuruhnya suara heli yang ada di sana. Saat mereka mulai terbang melewati tumpukan limbah itu, tiba-tiba tembakan kembali terdengar dan langsung memburu mereka. Akhirnya kedua heli itu pun harus terjatuh bersama semua tentara di dalamnya. Sebelum film berakhir, keesokan harinya pusat pun kembali menghubungi heli dan Juba pun kembali membajak radio itu. Oke guys, itu dia cerita dari kehebatan legenda sniper Irak bernama Juba. Menurut kalian nih, apakah di ending tadi Juba akan meminta bantuan dan membiarkan tentara Amerika datang ke sana untuk dibantai kembali atau mengakhiri pembantaian itu? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya guys. Terima kasih yang udah nontonin video ini sampai akhir dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.